Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anisatul Jahra, NPM 2076046 dari Informatika kelas D. Saya akan membahas modul pertama mengenai pengenalan basis data. Saya memiliki 5 pembahasan dalam modul pertama ini. Yang pertama adalah mengenai basis data. Basis data atau database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diakses menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kemudian yang kedua adalah DBMS. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut sebagai DBMS. Yang dapat dilakukan DBMS adalah menyimpan, mengatur, dan memastikan data aman. Kemudian, MySQL. MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL. SQL atau Structured Query Language merupakan konsep pengoperasian database, terutama untuk seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah dan otomatis. Kemudian, XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya antara lain sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis oleh bahasa pemrograman PHP dan Perl. Kemudian, fungsi lainnya adalah server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Bisa juga menguji kinerja fitur maupun menampilkan konten yang ada dalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan internet. Terdapat beberapa bagian XAMPP yang sangat fundamental, yaitu yang pertama htdoc, merupakan folder tempat meletakkan berkas yang akan dijalankan seperti berkas PHP, HTML, dan skrip yang lainnya. Kemudian ada phpMyAdmin, merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada di komputer. Untuk mengelolanya, kita dapat membukanya lewat web browser. Kemudian yang ketiga adalah control panel untuk mengelola layanan atau service XAMPP seperti menghentikan atau memulai. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perintah dasar atau operasi dasar MySQL di CMD. Jadi yang bisa kita lakukan di sana adalah yang pertama membuat database dengan perintah create database. Kemudian masukkanlah nama database, jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat database apa saja yang kita pernah buat di sana. Untuk dapat melihat seluruh database yang ada, kita dapat menggunakan perintah show databases. Jadi database-nya itu kan banyak, jadi menggunakan S di ujungnya. Kemudian kita juga dapat menghapus database yang telah kita buat dengan perintah drop database, nama database kalian. Dan selain itu, kita juga bisa melakukan berbagai hal lain. Itu adalah operasi dasarnya. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke modul yang kedua, mengenai perintah DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang termasuk ke kelompok DDL ini adalah create, alter, dan drop. Untuk yang pertama adalah perintah membuat database yang telah kita lakukan tadi sebelumnya. Kemudian kita langsung saja ke perintah selanjutnya, yaitu menghapus database juga sudah, membuat tabel. Sebelum membuat tabel, kita perlu dulu menggunakan database, memasukkan database yang akan kita gunakan dengan perintah use database. Misalkan kita akan menggunakan pada contoh database akademik, kita masukkan perintah use academic sehingga database tersebut menjadi aktif dan kita akan membuat tabel di sana. Cara membuat tabel adalah sebagai berikut, dan ini adalah contohnya. Dan kita juga dapat melihat beberapa tabel yang terdapat dalam database ini, seperti show tables. Sama seperti perintah untuk menampilkan beberapa database, table juga menggunakan akhiran S karena banyak, bisa lebih dari satu.
Untuk selanjutnya kita masuk ke modul yang ketiga mengenai Data Manipulation Language atau DML. DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk dalam kategori DML adalah insert, delete, update, dan select. Yang pertama adalah insert. Perintah insert digunakan untuk menambah baris baru pada suatu table. Terdapat dua cara untuk menambah baris sebagai berikut. Jadi kita dapat menambah baris dalam sebuah table, atau dalam kata lain menambah atau mengisi table tersebut dengan nilai-nilai tertentu. Perintah yang kedua adalah perintah delete, digunakan untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Dan berikut adalah contoh-contoh ketika kita ingin menghapus baris. Yang pertama, jika kita ingin menghapus seluruh baris atau data pada tabel mahasiswa, yang kita lakukan hanya menyimpan nama tabelnya saja, maka tabel tersebut atau seluruh baris dalam tabel tersebut akan terhapus. Kemudian jika kita ingin menghapus baris yang memiliki nilai tertentu, jadi kita akan menghapus hanya pada satu baris saja, secara spesifik gitu. Yang kemudian adalah update. Update digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Jadi ini adalah beberapa contohnya juga. Yang pertama, jika kita ingin mengubah semua nilai pada kolom alamat. Contohnya ini ada kolom alamat yang berawal dari Manunjaya, kita ganti menjadi Bandung, tetapi secara keseluruhan dalam satu kolom dengan perintah yang tertera pada share screen ini. Yang kedua, mengubah nilai kolom. Kita mengisi nilai pada suatu tabel gitu, atau menggantinya dengan secara spesifik juga, dengan menyebutkan salah satu primary key ataupun yang lain yang bersifat unik. Kemudian ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Menampilkan data untuk semua kolom menggunakan asterisk. Jadi, jika kita ingin melihat isi secara keseluruhan pada suatu tabel, kita menggunakan perintah ini, select from mahasiswa. Maka seluruh data akan ditampilkan. Select juga dapat digunakan untuk menampilkan beberapa data dalam kolom saja. Tergantung perintah yang akan kita masukkan gitu, yang kita harapkan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.